Jayadi, terdakwa kasus pencemaran lingkungan tempat pembuangan akhir liar di wilayah Kecamatan Limo Kota Depok Lantang, ajukan banding. Hal itu disampaikan Jayadi usai Hakim Ketua Pengadilan Negeri Depok memvonis hukuman 5 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah pada Senin 2 Juni 2025. Melalui kuasa hukumnya, Revan Pranata menjelaskan banding tersebut dilakukan karena terdakwa belum terbukti penuh bersalah. Upaya banding akan diajukan Revan dalam waktu dekat, 1-2 hari ke depan. Meskipun, terdakwa Jayadi sendiri secara akta permohonan banding sudah diajukan ke majelis hakim. Dalam kasus TPA liar di wilayah Limo, Revan memandang kliennya hanya menjadi korban. Jayadi hanya mengurus tanah garapan yang ada di samping TPA liar tersebut tanpa tahu menahu persoalannya. Terkait putusan ya jelas ya kita kan masih ada hukum lanjutan ya banding. Nah yang jelas untuk banding kenapa kita banding karena kita kan merasa bahwa terdakwa ini belum terbukti secara penuh. Bahwa mungkin para wartawan juga tahu bagaimana kasus ini berjalan ya. Karena kan yang jelas kita ketahui bahwa selama ini bisa dikatakan bahwa terdakwa sebagai korban. Kenapa? Karena selama ini kita ketahui bahwa TPA ilegal tersebut sudah berdiri selama mungkin belasan tahun ya. Setelah ketika baru terdakwa didatangi kepala dinas terkait untuk menanyakan bagaimana TPA tersebut. Beliau hanya menyampaikan bahwa itu ya silakan Bapak langsung datang ke lokasi aja melihat bagaimana gitu kan. Yang akhirnya ketika ketiga kalinya pejabat-pejabat tersebut datang ke terdakwa menyebutkan secara lisan sebenarnya belum ada surat tugas secara tertulis ya. Mereka datang untuk bagaimana Bapak aja mencoba mengelola gitu. Nah setelah baru memulai kemudian terdakwa diperiksa. Kira-kira begitu. Jadi karena hal itu kan makanya kami melakukan upaya banding untuk menemukan kebenarannya sekiranya begitu. kapan diajukan rencana bandingnya? 1 atau 2 hari ini. Cuman kan karena untuk secara akta permohonan banding sudah diajukan tadi ya langsung di persidangan. Kalau untuk secara administratif normatifnya selama-lamanya 2 minggu kita ajukan secara memori bandingnya ya gitu aja. Tadi sempat disebut tahanan kota, maksudnya seperti apa? Jadi gini, untuk tahanan kota itu kan kebetulan terdakwa ini ditemani langsung rekanan saya Pak Teguh Santosa yang untuk hari ini tidak bisa hadir. Tahanan kota itu diajukan kemarin seingat saya pertengahan bulan Ramadan. Nah jadi untuk yang sesuai dengan majelis hakim tadi sampaikan, tahanan kotanya akan habis 7 hari, tanggal 9 Juni ini. Apakah nanti lanjut, untuk namanya sesuai dengan normatifnya, selesaikan tahanan kota dulu. Ini apakah nanti kita lihat bagaimana dari jaksa penuntut umumnya ya. Pak, soal tadi kan bilangnya TPA itu sendiri udah beroperasi selama belasan tahun, tahun. makanya Pak Jayadi sebenarnya korban karena mereka dia baru mengelola. Sebenarnya kalau dari Pak Jayadi sendiri udah mulai mengelola TPA itu dari kapan Pak? Kalau ditanya apakah terdakwa ini mengelola, enggak. Kenapa enggak? Saya bilang karena gini, pada tahun 2024 itu tahun lalu kemarin itu kan baru beliau didatangin ke rumahnya 2 atau 3 pejabat antara Tangerang Selatan sama Depoknya langsung. Balik lagi secara lisan. Yang seperti di nota pembelaan kita kan kita ada ajukan ya foto-fotonya serta chat WA aja dari pejabat-pejabat tersebut. Yang intinya itu memang terlebih lagi memang belum pernah mengelola, baru istilahnya diarahkan, diminta lah gitu dari pejabat tersebut untuk Pak bagaimana Bapak yang menolong kita aja gitu, kita kelola aja bersama gitu bahasanya secara lisan sebenarnya. Di akhir 2024. Iya benar, baru di akhir 2024. Jadi beliau ini terdakwa ini baru memulai lah istilahnya izin ke warga sekitar lah dulu.
Setelah izin warga sekitar, kemudian RT RW, barulah kelurahan kecamatan, barulah nanti izin secara resminya. Tapi belum sempat terdakwa ini mendapatkan izin secara penuh, beliau dilakukan pemeriksaan oleh LHK langsung tersendiri kan, jadi belum sempat. Berarti kondisi dari yang sempat ada kebakaran di TPA liar, lalu juga di 2022 ya, terus Iya. juga ada kebakaran juga kan di 2015, 2003 Jadi gitu. bukan Pak Jayadi. Bukan Pak Jayadi, karena kenapa Pak Jayadi bisa ada di lokasi itu kan kita jelaskan juga bahwa bersebelahan ada Tanah Garapan punya Pak Jayadi ini, bersebelahan dengan TPA liar ini. Jadi ketika pengen masuk ke Tanah Garapan beliau ini, terdakwa ini harus melewati TPA liar atau sekarang sudah ada di PT Megapolitan kan. Nah, jadi dengan simpang siurnya berita yang dulu ya, awal tahun lalu itu kan ada tuh yang beliau sampai istilahnya terlihat menaiki menghalangi itu karena dia itu pengen ke Tanah Garapannya gitu loh. Karena balik lagi cuma satu jalur, satu arah, satu jalan untuk masuk ke Tanah Garapan, yaitu melalui TPA liar atau PT Megapolitan tersebut. Artinya bahwa terdakwa itu membantah itu adalah tanah yang sampah yang diolah oleh terdakwa. Iya, bukan. Karena kan balik lagi TPA ilegal itu bersebelahan dengan Tanah Garapannya. Bersebelahan loh. Makanya jadi kalau ditanya apakah beliau mengolah, bukan, beliau itu mengelola Tanah Garapan. Begitu. Jadi atas yang dibacakan hakim tadi bagaimana dengan? Ya, makanya kita kan sesuai dengan balik kan majelis hakim tadi menyebutkan bahwa nota pembelaan kita dikesampingkan, bahwa nota pembelaan kita jelaskan bahwa balik lagi sekitar saksi dari security PT Megapolitan menyebutkan, saya tanyakan kan waktu ketika persidangan itu, Pak, saya tanyakan Tanah Garapan Pak